Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab berikutnya, babun majaa fi lamzi ahli taatillah wal istihza bi dha'afatihim. Bab tentang mengejek orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan mengejek orang-orang lemah di antara mereka, orang-orang miskin di antara mereka. Bab tentang mengejek orang-orang yang ahli taat, yaitu orang-orang soleh, dan juga mengejek orang-orang lemah di antara mereka. Kemudian beliau membawakan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Tatkala turun ayat tentang perintah sedekah, maka kami nuhamilu ala zuhurina, itu kami bekerja untuk bisa sedekah, sampai kami angkat kayu, angkat barang supaya bisa dapat penghasilan, supaya bisa bersedekah. Karena Allah perintahkan untuk sedekah. Faja'a rajulun fayatasaddaqu bi syai'in katsir. Maka datang seorang kemudian dia bersedekah dengan jumlah yang banyak. Faqalu mura'in. Maka akhirnya orang-orang munafik komentar, ini riya, orang riya. Makanya sedekahnya banyak. Waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in. Ada seorang yang bersedekah kepada Nabi dengan membawa satu sa', yaitu cuma sedikit gandum, satu sa' yaitu sekitar 3 kilo gandum atau 2,5 kilo gandum, karena khilaf tentang sa' jumlah, dia mengatakan 2,4, ya kurang lebih 3 kilo. Faqalu, maka orang-orang munafik komentar lagi, innallaha laghaniyun an sa'i hadza. Allah tidak butuh, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan sedekah yang sedikit seperti ini, cuma 3 kilo gandum. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat orang-orang munafik tersebut. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina ani minal mu'minina fi shadaqat. Yaitu dan orang-orang yang kerjaan mereka orang-orang mukminin ya yang memberi sedekah dengan sukarela. Ayatnya saya bacakan selanjutnya. Allah berfirman, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat, yaitu orang munafik itu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang beri sedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, yaitu yang sedekah cuma satu sok tadi, sedikit. Fa yaskharuna minhum, maka mereka pun mengejek orang-orang yang sedekah dengan sedikit aja. Sakhirallahu minhum, maka Allah akan balas penghinaan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini bab ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tentang sifat-sifat orang munafik, yang Allah membongkar sifat-sifat orang munafik banyak dalam surat Taubah. Sampai surat Taubah disebut di antaranya surat fadhihah, yaitu mengungkap keburukan orang-orang munafik, karena Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Allah ungkap keburukan mereka dalam surat At-Taubah. Di antaranya ini sifat mereka suka mencela orang-orang yang melakukan ketaatan. Dan orang munafik ya, dia dulu sampai sekarang banyak yang tidak suka dengan Islam ya. Kalau di zaman Nabi SAW orang munafik banyak, apalagi zaman sekarang. Bayangkan ketika perang Uhud, Rasulullah SAW pertama berangkat dengan 1000 pasukan. Kemudian mundur 300 orang. 300 orang munafik semua. Itu zaman Nabi. Ya, 300 orang mundur dari pasukan Nabi SAW. Dan mereka mundur di saat-saat genting. Mereka tidak mundur dari awal. Tetapi mereka mundur ketika menjelang peperangan. Diprovokasi oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, sehingga mereka mundur 300 orang. Ya, hampir 30% dari pasukan mundur. Jumlah yang banyak ya, apalagi di zaman sekarang. Kemudian orang-orang munafik tersebut terus hidup bersama Nabi SAW di kota Madinah, sehingga ketika perang Tabuk mereka perang, atau ada yang ikut perang tetapi menyembunyikan kemunafikan
mereka. Banyak di antara mereka tidak ikut perang dan ada yang ikut perang juga kemunafikan mereka, tapi Allah bongkar kemunafikan mereka. Maka pada zaman dahulu, di zaman Nabi ketika masih hidup, di mana turun ayat-ayat Allah, di mana banyak mukjizat-mukjizat Nabi mereka lihat, di mana mereka lihat langsung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menyaksikan kemenangan-kemenangan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun masih ada orang munafik. Apalagi di zaman sekarang. Itu orang-orang yang secara KTP adalah Islam tapi tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka. Tidak suka syariat Islam, tidak suka jayanya Islam, tidak suka kalau Islam tersebar, tidak suka kalau ada orang non Muslim masuk Islam, dia nggak suka, nggak suka. Ini namanya orang munafik. Kita orang Islam senang Islam tersebar nggak? Senanglah. Mana kita nggak suka? Islam kebahagiaan. Kita pingin kebahagiaan bukan terbatas pada kita saja, tapi juga pada non Muslim. Rasulullah SAW dulu mengirim banyak orang untuk berdakwah agar bisa tersebar Islam. Tapi orang munafik seperti itu. Terkadang meskipun mereka menyembunyikan, tapi terkadang terlepas dari lisan-lisan mereka, tulisan mereka, komentar mereka, ketahuan tanda-tanda orang munafik. Jadi di antara sifat mereka adalah suka mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan. Seperti ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh orang untuk bersedekah. Ya. Kenapa? Karena perang membutuhkan biaya yang besar, harta yang banyak. Ya. Kemudian kata ada yang bersedekah, maka secara umum ketika para sahabat bersedekah, ya mereka mengejek. Ketika para sahabat bersedekah, maka mereka mengejek para sahabat. Kalau yang dikeluarkan hartanya banyak ya, maka mereka bilang riya. Kalau sedikit, ngapain sedikit? Allah tidak butuh sedikit. Jadi keluarin banyak salah, keluarin sedikit juga salah. Supaya selamat dari orang munafik, enggak usah sedekah. Sama seperti mereka enggak sedekah. Wa yakbiduna aydiyahum. Mereka ikat tangan mereka, genggam tangan mereka, tidak mau keluar harta. Yang menakjubkan di awal hadis, di sini Abu Mas'ud berkata, tatkala turun ayat sedekah, perintah sedekah, para sahabat semangat sampai kata mereka, kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami sampai bekerja mikul untuk bisa punya penghasilan, mikul kayu kayak mikul barang kayak ya. Sehingga mereka tergerak hati mereka dan mereka ingin bersedekah sebisa mungkin. Namanya mikul, kerja mikul ya berapa sih penghasilannya? Tapi yang penting bisa bersedekah. Ya. Dan bagaimana semangat sahabat untuk bersedekah. Dan cerita tentang semangat mereka bersedekah sudah sangat banyak sekali. Ya. Sampai mereka sering mensedekahkan yang paling mereka cintai, harta yang mereka sukai. Ya. Seperti Abu Talha menginfakkan kebun yang paling dia cintai, seperti Umar bin Khattab menginfakkan harta yang paling dia cintai, yaitu yang dia dapatkan dari perang Khaybar, dia itu yang infakkan. Khalid bin Walid mensedekahkan atau mewakafkan alat-alat perangnya. Mereka memilih apa yang mereka cintai untuk mereka sedekahkan. Sampai kalau mereka enggak punya uang, semangat kerja. Yang penting bisa bersedekah. Urusan besar kecil pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha dulu. Yang namanya mikul barang ya sedikit ya, paling bisa kasih 1 sok, 2 sok, sedikit, enggak banyak. Tapi sebagian orang di zaman sekarang duit terlalu banyak, kita ngomong sedekah dia senyum-senyum aja. Ya, insyaallah dimudahkan, insyaallah. Tapi enggak ada duit yang keluar. Jadi ya cinta kepada harta terlalu besar, ya. Terlalu besar sehingga suruh keluarin harta berat, perhitungan sangat kuat. Para sahabat yang tidak punya apa-apa suruh sedekah, mereka kerja supaya bisa sedekah. Sampai mikul supaya bisa sedekah. Ini katanya tentu berbedalah para sahabat dengan orang-orang zaman. Di sini orang-orang munafik ya mencela dan mengejek ya. Mereka menuduh ini riya. Padahal urusan hati yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak ada tanda-tanda riya. Rasulullah suruh sedekah, mereka bawa kepada mereka sedekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena yang sedekah ketika itu memang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak dibilang ini riya, cari muka, ya. Tidak mencari ridha Allah tapi mencari pujian manusia. Kalau sedikit mereka bilang ngapain sedikit? Ini enggak usah. Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit jadi diejek, dihinakan. Maka Allah membela orang-orang miskin di kalangan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yajiduna illa juhdahum." Dan mereka mencela orang-orang yang bersedekah semampunya. Cuma 1 sa', cuma 3 kilo beras. Fayaskharuna minhum, maka orang munafik pun mencela, mengejek orang-orang miskin tersebut. Kata Allah, "Sakhirallahu minhum." Allah justru mengejek mereka, orang munafik akan diejek oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyiksa. Jadi Allah bela orang-orang miskin tersebut. Dan ini motivasi kita, ikhwan, tidak bersedekah tidak harus banyak. Kalau kita enggak punya uang banyak ya jangan juga nekat ya. Tapi jangan menyepelekan sedekah apapun ya. Bukan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. 1 keping dirham bisa mendahului 100.000 dirham. Sahabat berkata, "Kaifa dzalika Rasulullah?" Kok bisa 1 dirham mengungguli 100.000 dirham? Rasulullah jelaskan, ini ada orang miskin, dia punya harta cuma dirhamain, dia cuma punya harta 2 keping dirham. Kemudian dia memilih ahsanahuma, dia pilih mana keping dirham yang lebih bagus. Karena dulu uang itu berupa logam langsung, dirham atau dinar. Dan bentuk dinar dirham itu mempengaruhi. Maka lihat ini kepingannya lebih bagus, tempaannya lebih bagus, yang ini kurang. Dia pilih yang bagus, dia sedekahkan. Sehingga dengan demikian dia sedekahkan 50% hartanya, bahkan lebih, karena dia milih logam yang lebih bagus. Yang satunya punya uang mungkin jutaan dirham. Dia ambil 100.000, tidak ada nilai baginya. 100.000 dirham dia tidak ada nilai bagi dia. Ya. Tentu sisi besarnya pahala banyak sisi. Di antaranya nominal itu punya pengaruh besarnya pahala. Di antaranya pahala menjadi besar ketika seorang membutuhkan harta tersebut tapi dia sedekahkan. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya tentang sedekah yang paling afdal, mengatakan, "Anta tasaddaq wa anta syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr." Yang sedekah paling bagus itu engkau dalam kondisi sehat dan engkau lagi pingin cari duit dan engkau lagi pingin punya banyak duit. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Kau lagi pingin kaya dan kau masih khawatir miskin, bisa jadi ada miskin kemudian hari. Justru kau bersedekah saat itu sedekah yang terbaik. Fala tumhil, dan jangan kau tunda sampai kau udah mau mati, udah mau tewas baru bilang, "Udah kanker, 3 bulan lagi mati. Ini si fulan bagi-bagi." Baru karena mau mati baru sedekah. Itu juga enggak apa-apa, cuma kurang afdal. Karena sudah putus asa dari kehidupan, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Kata Rasulullah, jangan tunda sampai kau udah mau mati baru kau bilang, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Itu begitu kankernya sembuh, dia sedekah terlalu banyak. Jadi faktor menjadikan pahala sedekah banyak. Di antaranya tadi 1 keping dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maksud saya, ikhwan, kita sedekah tidak harus tunggu uang banyak. Kalau anak istri udah makan, alhamdulillah, kita udah makan, ada lebih sisi kasih. Kita ada kelebihan, kita kasih semampunya. Urusan serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sedikit tapi ternyata diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, "Ittaqin nara walau bi syakkit tamrah." Allah bi syakkit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksudnya kalau kau tidak punya apa-apa kecuali cuma sebutir korma, sedekahlah setengahnya. Sedekahlah setengahnya. Setengah kau bisa makan, setengahnya kau bisa bagi kepada orang lain, ya. Jadi lihat para sahabat, mereka bekerja, mikul barang, mikul kayu, kemudian mereka jual kayu bakar supaya bisa bersedekah, sehingga sedekah cuma 1 sa'. Diejek oleh orang munafik, tapi Allah bela mereka. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Jadi surat Taubah tadi disebut dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tafdhah, yang bongkar aib orang-orang munafik, yang mereka sembunyikan, Allah bongkar aib-aib mereka. Baik, bab berikutnya bab al-istihza, bab tentang mengejek, ya.
Babang tetap mengejek. Allah berfirman tentang ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat orang kafir mengejek orang-orang beriman. Di antaranya dalam surat Al-Mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad Wahab, dan firman Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang ajramu, yaitu para pendosa, orang kafir, ya. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang beriman lewat depan mereka, mereka lagi nongkrong, ada orang iman beriman lewat, yataghamazun, itu mereka saling mengedipkan mata, saling mengisyaratkan lirikan mata, ngejek, tuh lihat tuh. Jadi mereka ngejek. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, Allah berfirman, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka sudah pulang ke rumah, yang tukang ngejek tadi, mereka pulang ke rumah, in qalabu ila ahli, mereka pulang ketemu dengan keluarga mereka, in qalabu fakihin, maka mereka kembali dengan gembira. Ya, mereka senang bisa ngejek mereka, mereka ceritain ke istri-istri mereka. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang beriman, mereka berkata, sungguhnya orang beriman ini orang-orang yang sesat. Dan seterusnya. Jadi mereka mengejek orang-orang beriman. Ini sikap orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, Allah berfirman, wa qauluhu, dan firman Allah, fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian menjadikan orang beriman sikhriyan, yaitu bahan ejekan. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian saking sibuk ngejek orang-orang beriman, membuat kalian lupa akan peringatanku, lupa akan azabku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian tertawain mereka ketika di dunia. Kemudian juga firman Allah, tadi surat Al-Mu'minun surat 10. Kemudian yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 11, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain sama-sama mukminah, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Jadi beliau menyebutkan 3 ayat terkait dengan larangan mengejek. 2 ayat diantaranya ejekan orang kafir kepada orang mukmin. Dan ayat ketiga surat Al-Hujurat, ejekan orang mukmin kepada mukmin yang lain. Jadi sifat suka ngejek ini bukan hanya di antara orang kafir, orang beriman, bahkan di antara orang beriman. Cuma kalau orang kafir mengejek orang beriman, biasanya karena keimanan orang beriman. Kalau orang beriman biasanya karena perkara-perkara duniawi. Jadi ini sifat yang ada pada orang kafir juga ada pada orang beriman. Maka Allah melarang. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Allah mengatakan innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang melakukan ijram, ya. Ijram kalau bahasa sekarang, ijram bahasa Arab, ijram itu kriminal, crime, ya. Kalau bahasa sekarang, bahasa artinya apa? Kriminal. Kalau orang Arab bilang itu mujrim, itu orang jahat, tukang kriminal, tukang bunuh, tukang merampok, tukang ini namanya mujrim. Tetapi Allah menggunakan lafal ini dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir. Karena dosa yang mereka lakukan sangat besar dan kerusakan yang mereka lakukan sangat besar. Di antaranya kerusakan yang mereka lakukan adalah mengejek orang-orang beriman. Ya. Mengejek orang-orang beriman ini tidak kalah besarnya daripada mencuri, merampok, membunuh dan yang lainnya. Mengejek orang-orang beriman, sampai Allah sifati mereka dengan innal ladzina ajramu, sungguhnya tukang kriminal, maksudnya orang-orang yang melakukan kejahatan besar, yaitu kerjaan mereka mengejek orang beriman. Dan mereka ketika mengejek, ada yang lewat mereka kedip-kedip mata. Kalau orang beriman lihat, oh orang sesat, ya. Oleh karenanya sering yang dilihat adalah banyak orang Islam yang miskin, yang susah, ya, lihat orang sesat, orang tersesat, lihat kehidupan mereka. Jadi yang jadi patokan biasanya orang kafir lihat adalah kehidupan dunia.
Kita tahu banyak di antara orang beriman yang mungkin hidupnya susah. Ya, hidupnya susah sehingga ya dihina, direndahkan, diejek. Mereka menjadikan bahwasanya dunia sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau sukses berarti benar, kalau enggak sukses berarti enggak benar. Sehingga orang-orang beriman dijadikan bahan ejekan. Bahkan saking gembiranya mereka mengejek, pulang ke rumah masih ngobrol sama istri. Tadi tuh ada yang lewat tuh gini. Terus lanjut ngobrol. Mengejek orang-orang beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kata Allah, "Wa ma ursilu alaihim hafizin." Padahal orang-orang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga orang beriman. Allah tidak ngutusin orang-orang kafir, para pendosa tersebut untuk ngejek-ngejek orang beriman, ya. Kalau mereka salah benar sudah ada malaikat yang Allah utus, bukan tugas kalian, ya. Kata Allah, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun." Allah sebutkan nanti hari kiamat, al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Orang-orang beriman yang diejek-ejek nanti pada hari kiamat, maka mereka di surga, 'alal araiki yanzurun, kemudian mereka berada di atas dipan-dipan, di atas arika. Arika itu dipan-dipan yang sudah dihiasi. Indah, ada kelambunya, ada bantal-bantalnya, ya. Bukan seperti kasur di rumah, enggak, ya. Jadi mereka duduk santai sambil melihat, ya. Ya, melihat, ya, banyak kenikmatan, dan diantaranya mereka melihat orang-orang kafir yang dulu tertawain mereka, sekarang mereka ganti tertawain mereka. Minal kuffari yadhakun, mereka tertawakan orang-orang kafir. Jadi itulah balasan kepada orang tukang menghina pada hari kiamat kelak. Tapi ayat yang berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, setelah Allah muji tentang orang beriman, kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri. Allah sebutkan ayat sebelumnya, ini ayat ke-110. Ayat 109 Allah berfirman, "Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun." Sungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia. "Rabbana amanna faghfir lana." Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. "Warhamna," dan rahmatilah kami. "Wa anta khairur rahimin," dan engkau adalah sebaik-baik penyayang. Ini di antara ciri spesifik orang beriman, suka berdoa dengan doa ini. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi perbanyaklah sering kita berdoa, ya, irhamna atau irhamni, Allahummarhamni waghfirli, sering gabungkanlah, Allahummarhamni wa anta arhamur rahimin waghfirli wa anta khairul ghafirin. Jadi mereka sering berdoa. Maka Allah sebutkan dulu ada sekelompok orang dari hamba-hambaku yang mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman, faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau sebaik-baik yang memberi kasih sayang. Fattakhadtumuhum sikhriya, namun kalian wahai penghuni neraka jahanam, kalian dulu di dunia ngejek mereka. Hatta ansaukum dzikri, sampai sibuknya kalian ngejek mereka gara-gara mereka beriman, sampai membuat kalian lupa dari mengingat azabku, lupa dengan peringatanku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dulu mentertawakan orang beriman. Maka Allah berkata setelah itu, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini aku balasi mereka, yaitu di surga. Ya, aku balasi surga bagi mereka bima sabarnu, karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun, mereka lah orang-orang yang menang, mereka lah orang-orang yang sukses, ya. Jadi subhanallah, Allah menyebutkan orang-orang ini aku masukkan surga, kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Ketika diajak mereka bersabar. Ketika diajak mereka bersabar, mereka tetap bertakwa, mereka tetap menjalankan keimanan, mereka tetap beramal dengan amal soleh, mereka tetap mempertahankan atribut Islam mereka, mereka tetap mempertahankan identitas Islam mereka meskipun diejek, meskipun dihina. Biarin. Sebenarnya kalau yang ngejek kita orang kafir, kita mungkin lebih sabar. Yang ngejek kita orang Islam juga itu yang masalah. Berat ya, tapi terjadi ya, terjadi. Kalau ngejek orang kafir ya biasalah. Namanya juga orang kafir. Tapi kalau ngejek orang Islam ini repot. Yang ngejek orang Islam. Kita menjalankan sunnah Nabi diejek, dicibir, dilihat dengan pandangan menghina. Dia seperti orang
mutakhalifin, orang terbelakang. Dianggap seperti orang badui. Diberi giliran-giliran yang aneh-aneh ya. Ini menghina terkadang orang Islam sendiri ya. Tapi sabar, kata Allah, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini aku beri balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang yang beruntung. Adapun orang-orang kafir, maka mereka yang mengejek, mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya mengejek orang beriman adalah dosa besar. Dan kalau mengejek karena keimanan mereka, maka ini kufur. Ini adalah kufur ya. Maka ejekan kepada orang beriman dilihat. Kalau ternyata ejekan tersebut terkait dengan akhlaknya, atau miskinnya, atau karena bajunya yang mungkin kurang rapi, atau mungkin apanya, maka kalau yang mengejek orang beriman sama orang beriman, maka itu tidak kafir. Tapi dia mengejek karena duniawi orang tersebut. Tapi kalau yang diejek terkait dengan atribut Islam, syiar Islam, maka ini kekufuran. Berarti dia benci dengan syariat Islam. Dia benci dengan sunnah, dia benci dengan syariat Islam. Ya ini bisa sampai pada kekufuran. Tapi kemudian ayat terakhir di bab ini, ayat yang ketiga, ya. Setelah itu baru beliau bawakan hadis-hadis, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Asa ay yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, karena bisa jadi yang sebagian wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencibir. Ya, wala tanabazu, diri kalian sendiri, mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberi gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nama yang terburuk setelah keimanan adalah kefasikan. Wa man lam yatubu fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Tapi di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah sebutkan kaidah sebelumnya, pada ayat sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman adalah saling bersaudara, dan konsekuensi saling bersaudara bukan saling mengejek, tapi artinya saling menguatkan. Kalau ada yang salah maka diperbaiki, saling menasihati. Seperti saudara, kita lihat adik kita salah, bukan kita ejek. Kita lihat kakak kita salah, kita berusaha memperbaikinya. Karena saudara, nah seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kalbunian, yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Orang kaum mukminin seperti bangunan yang kokoh, bata-batanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, maka kalau ada saudara kita yang salah, maka hendaknya kita nasihati, bukan malah kita jadikan bahan ejekan. Ya. Di sini Allah mengatakan bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata para ahli tafsir, biasanya demikian. Karena kenapa? Karena yang mengejek biasanya ujub. Biasanya yang mengejek itu ujub. Biasanya yang mengejek itu sombong. Sehingga kalau dia sudah sombong, apapun kesalahan yang diejek, maka lebih bagus yang diejek. Saya ulangi. Kenapa? Kata Allah, asa yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata para ulama ahli tafsir, karena biasanya orang mengejek itu karena ada ujub. Karena ada sombong. Dan kalau dia sudah sombong, seharusnya yang diejek ini tentu punya kekurangan, maka dia dijadikan bahan ejekan. Tapi apapun yang terjadi, meskipun yang diejek punya kekurangan, maka dia menjadi lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena yang mengejek punya satu perangai, namanya apa? Sombong. Dan sombong itu dosa besar dan membuat orang jatuh di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ujub itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa hebat. Padahal dia adalah seorang makhluk yang penuh dengan kekurangan, kemudian dia merasa dirinya hebat. Maka hati-hati. Sama kata Allah setelah itu, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kenapa wanita disebutkan secara spesifik setelah orang beriman? Padahal kalau Allah padahal ayat ini, wahai orang yang beriman, itu sudah cukup mencakup laki-laki dan perempuan. Tidak boleh saling mengejek. Cukup Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka ini mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi ternyata Allah setelah itu mengkhususkan wanita. Wala nisa'un min nisa'in, jangan sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Kenapa? Kata para ulama, kata Al-Qurtubi rahimahullah, karena
potensi untuk saling mengejek di antara wanita lebih banyak daripada di antara para lelaki. Wanita bisa saling mengejek banyak, gara-gara dompet ngejek, gara-gara sepatu bisa ngejek, gara-gara anak bisa ngejek, anaknya ingusan. Anakmu nggak pernah ingusan ya pernah juga. Bajunya ini ya, apa suaminya baju nggak pernah ganti. Pokoknya bahan ejekan banyak sekali. Main ke rumah orang, rumahnya nggak rapi, kotor. Sudah diundang malah komentar yang, jadi bahan ejekan tuh banyak di kalangan para wanita. Baju murahan, bajunya KW. Terus kamu ya, saya KW 1, dia KW 7, sama-sama KW padahal. Maksudnya bahan ejekan tuh banyak. Saya kira suaminya ganteng, padahal hitam jelek. Jadi mau diejek tuh banyak. Anaknya paling rendah di kelas, goblok anaknya. Ibunya keren, anaknya goblok. Jadi bahan ejekan tuh banyak perempuan. Kita laki-laki kan ngapain ngobrol gitu? Ngobrol paling poligami. Padahal nggak berani. Cuma kalau perempuan akhirnya banyak di antara mereka ngobrol tentang seperti itu. Saya bercanda ibu-ibu ya. Mau saya hati-hati ibu-ibu ketika Allah menyebutkan secara spesifik tentang wanita. Kata para ahli tafsir kenapa? Karena potensi mereka untuk saling mengejek besar. Karena kalau laki-laki sibuk kerja urusan ini banyak yang memikirkan utang belum bayar, mikir banyak ya. Listrik sebentar lagi harus bayar, SPP anak-anak harus bayar. Bentar lagi harus kasih uang istri buat ke salon. Pikiran banyak di kepala. Jadi enggak sempat ngejek-ngejek kalian, enggak sempat. Dan hal itu bukan menjadi pembicaraan ya. Tapi kalau wanita terkadang sensitif ke arah situ, sehingga Allah khususkan penyebutan mereka ya, karena potensi mereka saling mengejek lebih besar. Ingat, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ada seorang wanita pakai baju branded, tas branded, kacamata branded, make up branded, pedikur minikur branded, skincare branded. Lihat ada akhwat yang mungkin nggak rapi, baju jelek, kemudian diejek. Subhanallah. Apa itu? Kayak gitu. Subhanallah, yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Percuma seorang pakai penampilan indah di hadapan mata manusia, tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang suka keindahan, tidak apa-apa. Tapi bukan untuk bahan ejekan orang lain. Suka keindahan boleh, yang penting tidak israf, tidak berlebihan. Kemudian tadi, janganlah kalian saling mengejek di antara kalian, jangan sekalian merendahkan di antara kalian, mencibir di antara kalian. Sampai Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Ya. Dalam ayat ini, ya. Dan janganlah talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Perhatikan. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Siapa sih mencela dirinya sendiri? Tentu tidak ada. Tapi maksudnya itu, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Maksud Allah, wala talmizu anfusakum, lafal redaksi ayatnya, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Timbul pertanyaan, siapa mencela dirinya sendiri? Maksud ayat ini, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Tapi karena kalian dianggap satu, seakan-akan kalau sebagian mencela sebagian yang lain, seperti mencela diri sendiri. Karena innamal mu'minuna ikhwah, karena kaum itu bersaudara. Kalau kita ngejek orang beriman, sebenarnya kita mengejek diri, karena kita satu kesatuan. Jadi Allah sampai larang jangan mencela orang lain, karena itu seperti mencela dirimu sendiri. Ini seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Maksudnya di antara tafsiran benar-benar bunuh diri, di antara tafsiran jangan bunuh sebagian yang kalian yang lain. Karena membunuh sebagian kalian seperti membunuh diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah keimanan, kefasikan. Beri gelar-gelar yang menjatuhkan, meremehkan, merendahkan, tidak usahlah. Kalau ada orang beriman kita nasihati, kalau salah kita nasihati. Taib, kemudian Al-Imam Muhammad Wahab rahimahullah membawakan hadis, beliau berkata Anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan Al-Basri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis mursal karena Al-Hasan tabi'in. Al-Hasan adalah tabi'in dan tabi'in tidak mendapati Nabi. Dia berkata qala Rasulullah bersabda, padahal yang ketemu langsung Nabi siapa namanya? Sahabat. Kalau tabi'in ketemu langsung dengan apa?
sahabat. Seandainya Hasan berkata, qala Abu Hurairah berkata, oke, namanya benar, nyambung karena tabi'in ketemu dengan sahabat. Tapi dia mengatakan dalam hadis ini, qala Rasulullah SAW bersabda. Berarti seorang tabi'in menukil dari Nabi, ini ada yang putus. Sanadnya ada yang putus. Seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, namanya hadis mursal. Hadis mursal, dan ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif secara sanad. Tetapi Syekh membawakan hadis ini meskipun secara sanad dia dhaif, tapi menguatkan makna yang telah kita sebutkan bahwasanya mengejek orang beriman adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadin fil akhirati babun minal jannah fayuqalu lahu halumma halumma. Sungguhnya para pengejek orang lain, orang suka mengejek orang lain, umum, ya, ngejek-ngejek orang. Maka pada hari kiamat kelak dia di neraka jahanam, kemudian dibukakanlah pintu surga. Maka dikatakan, ayo ke sini. Fayaji'u bikarbihi wa ghammihi. Maka dengan kesulitan, kepahian yang sedang dia alami karena sedang disiksa, maka dia semangat menuju pintu surga. Fa idza ja'ahu ughliqa dunahu. Ketika sudah sampai di pintu surga, ditutup lagi, masukkan lagi ke neraka. Tsumma yuftahu lahu babun akhar. Maka dibuka lagi pintu surga yang lain. Fayuqalu lahu halumma halumma. Ayo ke sini. Maka dia semangat. Fayaji'u bikarbihi wa ghammihi fa idza ja'ahu ughliqa dunahu. Maka dia pun datang dengan semangat, dengan penderitaan yang dirasakan. Ketika sudah sampai depan pintu, ditutup lagi. Fama yazalu kadzalik, dan terus menerus. Tapi dia siapa tahu kali ini kebuka beneran, siapa tahu kali ini kebuka kebenaran, siapa tahu ternyata gagal terus. Diejek karena mereka suka ngejek orang. Al jazaa' min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Hatta in ahadahu bab min abwabil jannah fayuqalu halumma. Sampai ada di antara salah seorang dari mereka para tukang ngejek ini dibukakan pintu surga. Kemudian dikatakan kepadanya, ayo kemari, ayo masuk. Fama ya'tihi minal ya'as, dia sudah enggak mau datang lagi. Dia putus asa. Dia tahu dia sedang diejek. Sudah dekat, sudah mau masuk, ditutup, sudah masuk. Ini balasan bagi orang yang suka mengejek. Tapi hadisnya saya katakan tadi, hadisnya dhaif. Hadis berikutnya, wali bin Abi Hatim wa ghairihi an Ibni Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma secara marfu'. Man mata hammazan lammazan mulaqqiban lin-nasi kana alamatuhu an yasimahu Allahu 'alal khurtum min kilas shidqain. Siapa yang meninggal dalam kondisi suka mengejek dan mencela, mencibir, menyinyir, ya, sukanya mencela. Hammas lammas ini mencela, ya, mengejek. Ada yang mengatakan dengan perkataan, ada yang mengatakan dengan isyarat, dengan gerakan tubuh, ya. Mulaqqiban linnas, suka memberi gelar kepada manusia dalam rangka mencela, mengejek. Maka tandanya ketika dibangkit pada hari kiamat kelak, an yasimahullahu 'alal khurtum, maka Allah akan berikan tanda, semacam wasam itu berikan tanda di hidungnya, min kilas syidqain, dari dua arah kanan kiri, yaitu ada tanda di sini, ada tanda di sini. Allah kasih tanda. Oh, ini tukang ngejek manusia, dan dia dipermalukan pada hari kiamat kelak, yaitu jika dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, man mata hammazan lammazan. Siapa yang meninggal dalam kondisi masih suka menjadi pengejek, pengumpat, mencela, memberi gelar kepada orang-orang, maka ketika di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dengan ada tanda seperti itu. Adapun kalau dia sudah bertobat, maka tidak akan dipermalukan pada hari kiamat kelak. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, babu tarwi'il muslim. Bab menakut-nakuti muslim yang lain. Di antara dosa besar nakut-nakuti orang. Ini penting. Dulu apa sih? Perang ya apa? Perang apa perang? Perang ya, nakut-nakut orang. Ya, nakut orang. Kabur orang ya. Lempar, kabur, kira bom, ternyata bukan. Orang takut. Lagi jalan. Dan itu jadi tontonan menarik karena lucu. Tapi yang diganggu kan takut ya. Tahu-tahu lagi jalan langsung dipukul, dibingung cari kemana. Masya Allah, banyak sekali sekarang konten-konten seperti itu yang menyenangkan tapi menyakiti hati orang. Biasanya non-muslim, orang Islam juga banyak melakukannya. Dulu ada namanya April Mop, ya. Atau sekarang masih ada nggak?
sudah hilang karena dulu orang begitu di bulan April. Sekarang di bulan manapun orang bikin. Jadi sudah tidak, dulu khusus bulan April mau apa? Biasanya ada yang bikin kayak gitu tuh. Ternyata bohong, nakut-nakutin udah meninggal, ternyata tidak meninggal, ditakut-takutin. Karena memang itu bulat bohong-bohongan ya. Namanya April Mop. Dulu saya waktu masih sekolah SMA ada gitu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Kayaknya prank kapan-kapan aja, nggak mesti bulan April. Baik. An Abdurrahman bin Abi Layla qala haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah menceritakan bahwasanya dahulu mereka bersafar atau berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fanama rajulun minhum, maka ada di antara yang salah satu mereka yang tidur. Fantalaqa ba'dhum ila hablin ma'ahu fa akhadahu fa fazi'. Maka ada salah seorang dari mereka ambil tali, orang lagi tidur dia lagi pegang tali atau apa, kemudian ditarik. Dia kaget. Jadi ada dua kemungkinan. Itu dia lagi tidur langsung ditarik, jadi kaget kayaknya ada perang atau ada hewan atau ada bahaya sehingga dia terbangun, ternyata cuma main-main. Atau dia memegang suatu tali, kemudian dia perlukan tali tersebut, diambil ketika sedang tidur, ketika dia bangun, mana talinya? Jadi takut, mana tali? Dia takut. Ada dua tafsiran tentang hadis ini. Jadi kalangan para ulama ya. Intinya dia akan nakut-nakuti. Ditarik karena ada bahaya. Atau ketika dia bangun, barang dia hilang mana? Ya. Faqala Rasulullah tegur, la yahillu li muslimin an yurafi'a akhahu. Halal bagi seorang muslim nakut-nakuti apa? Saudaranya. Ini enggak boleh. Temannya lagi di pinggir kolam renang didorong, ditarik lagi. Waduh, ngeri. Ngeri ya. Bahaya. Itu ya, ketawa ketiwi senang tapi enggak boleh seperti itu ya. Dia bangun, HP-nya dihilangin. Mana HP? Mana? Enggak tahu, enggak lihat. Cari sana sini, bongkar ini, angkat ini, enggak tahu mana HP ini. Padahal disembunyiin. Ini kan buat hati orang apa? Takut. Yang lain ketawa-ketawa aja. Karena itu menyenangkan memang. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Nanti yang digitu waktu dia balas lagi. Dia balas lagi. Ini enggak boleh. Bercanda juga enggak boleh. La ya'khudhanna ahadukum mata akhihi jadan au mazihan. Atau kama qala Nabi SAW. Janganlah salah seorang mengambil barang saudaranya serius atau bercanda, enggak boleh. Karena dia ketika barangnya hilang dia bingung, mana ini, biar ini. Lagi perlu diketawain. Seorang mukmin hendaknya memberikan ketenangan kepada saudaranya. Maka di antara syiar orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kalian, di antaranya kalian selamat dari gangguanku. Selamat dari gangguanku. Maksudnya Assalamualaikum, selamat kalian. Salam. Kemudian kata Rasulullah SAW, Al-mu'min man salima nas min lisani wa itu orang muslim yang sungguhnya adalah orang-orang yang selamat, orang-orang selamat dari gangguan lisannya maupun tangan. Jadi diganggu orang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sungguhnya adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Ya. Sampai kalau dilakukan prank-prank seperti ini, orang bisa kena penyakit psikolog, bisa atau tidak? Bisa lah, ngeri. Takutan, ini ngeri. Telepon anak ibu meninggal, orang takut lah. Nangis-nangis ternyata prank. Prank ya. Sampai ada anak-anak yang ngeprank bapaknya ada. Bapaknya cerita sama saya. Saya diprank anak-anak. Diprank jadi ikhwan ini udah ketakutan ternyata, ya Allah. Anak-anak ngeprank saya, ya Allah. Gimana bapaknya dibikin takut? Bercanda tapi kan enggak boleh. Jadi enggak boleh kita menakut-nakuti orang. Bagaimana lagi dengan sungguh-sungguh nakut-nakutinya enggak boleh. Apalagi memasukkan rasa takut ya. Menteror, enggak boleh, menteror itu enggak boleh, dosa besar. Gelisah ya. Teror tanpa hak. Takut-takutin ya. Kalau dia salah ya dia jelas takut lah. Tapi dia enggak ada salah, diteror. Takut-takutin. Ngeri ya, ngeri. Sebagian orang dijebak ya, lagi kondisi tertentu kemudian difotoin, divideoin, kemudian diperas, ditakut-takutin. Ya banyaklah sekarang cara-cara cari uang yang haram ya. Maka ini adalah dosa ya. Bab berikutnya, mungkin bab terakhir dalam bab ini. Walahuma an Asma radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat.
Dari Asma, ada seorang wanita berkata kepada Nabi, ini bab al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki. Seorang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki. Ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, inna li dharratan fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini?" Ya Rasulullah, saya punya madu. Dharrah maksudnya apa? Madu ya. Ngerti kan? Itu istri lain ya. Suami saya punya istri yang lain. Apakah tidak mengapa kalau saya bergaya di depan maduku tersebut dengan apa yang tidak suamiku berikan kepadaku? Misalnya dia ketemu madunya, dia bilang, Masya Allah, suami kita baik ya, dia sayang sekali sama saya. Kalau saya bangun tidur dia cium-cium, kalau saya mau pergi dia cium-cium, kemudian belikan baik. Padahal bohong semua. Dia cuma bikin agar madunya cemburu. Antum nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Mudah-mudahan nggak usah ngerti. Jadi ini bagaimana kecemburuan seorang wanita kepada madunya sampai dia terkadang bergaya atau berhias dengan suatu hal yang tidak dia miliki, yang tidak dilakukan oleh suaminya untuk membuat jengkel madunya. Boleh nggak gitu kata dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi minta izin. Boleh nggak bikin jengkel madunya? Maka Rasulullah mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, tidak diberikan kepadanya, yang tidak dia punyai, seperti seorang memakai dua pakaian dusta. Pakaian dusta mungkin pakaian seakan-akan pakaian bangsawan, ternyata bukan bangsawan. Memakai gelar ternyata bukan, dia tidak bergelar, ya. Menyebutkan sesuatu yang dia miliki ternyata tidak dia lakukan. Inilah dosa. Dosa. Apalagi dia dalam rangka untuk dia banggakan. Maka di antara sifat-sifat orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Seorang kalau dia memiliki kelebihan, itu pun jangan dia cari pujian. Jangan dia cari pujian. Apalagi dia ingin dipuji, ingin riya dengan apa yang tidak dia lakukan. Ini dosa plus. Riya plus bohong. Riya plus bohong. Seperti saya katakan tadi, mengesankan pada orang. Begitu. Orang tanya, akhi ente hafalan berapa juz? Adalah 15. Adalah, pokoknya ada. Bilang aja enggak ada, cuma juz 30. Kenapa? Malu bilang aja, seakan-akan kesannya hafalannya 20 juz. Nah, hafal bilang ya masih belum lah, masih sedikit. Berapa sedikit, lebih sedikit. Udah jangan usah tanya, saya malu. Kan enggak apa-apa. Tapi kalau 15 juz kah? Adalah. Saya takut riak. Jadi orang yang dengan itu kesannya seakan-akan, Masya Allah. Dulu ada orang yang pernah bergaya, punya hafalan begini dengan model. Saya datangi orang tersebut. Saya bilang, memang kau hafal begini semuanya seperti ini. Diam dia. Dia tahu karena dia bilang, iya saya akan tes. Diam dia nggak bisa jawab. Jangan mengesankan kepada orang bahwasanya hafalanmu luar biasa. Padahal memang kau sudah persiapan sebelum tampil. Tidak usahlah. Lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Ketika mengisi kajian, satu hari saya hadir di Masjid Nabawi. Kemudian dia sebutkan, sebagaimana perkataan Syekh Fulan dalam kitabnya, gini-gini jilid sekian, halaman sekian. Setelah dia nukilkan, dia bilang, saya tadi sebut jilid dan halaman karena saya baru baca tadi. Bukan hafalan, tapi memang saya baru baca apa? Tadi, sehingga saya masih bisa sebutkan jilid dan halaman. Sehingga tidak terkesan bahwasanya Syekh kalau baca buku hafal sekalian jilid dan halamannya. Kita nggak perlu. Hafal itu buat apa? Nggak perlu. Hanya menghabiskan space di otak aja. Hafal yang tidak perlu. Dan itu bukan kebiasaan para ulama seperti itu. Sehingga ketika dia menyebutkan itu, dia ingin menepis, jangan sampai disalahpahami. Sebab dalam hadis yang masyhur ketika ditanya, Said bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkab allatin qaddal bariha. Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Maka temannya berkata, ana, saya tadi malam melihat bintang jatuh. Walakinni lam akun fi salatin. Tapi saya lihat bintang jatuh bukan karena saya sedang salat malam. Walakinni ludiktu, tapi saya sedang disengat dengan binatang berbisa sehingga saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya sempat lihat bintang jatuh. Karena kalau dia bilang, iya tadi malam saya lihat bintang jatuh, para pendengar, ini zaman salaf. Kalau orang begadang malam biasanya salat malam. Karena nggak ada kegiatan, begadang malam buat apa?
Hiburan nggak ada, pasti sedang sholat malam. Supaya tidak disangka dia sedang sholat malam, dia bilang, saya lihat bintang jatuh bukan karena sedang sholat malam. Tapi sedang tidak bisa tidur karena disengat binatang berbisa. Kalau zaman sekarang, bangun malam nggak ada yang duga sholat malam. Mungkin lagi main internet, mungkin lagi nonton bola. Tapi kalau zaman dulu nggak ada hiburan, kalau nggak tidur malam, kemungkinan besar lagi sholat malam. Apalagi yang ngomong orang soleh. Maka supaya tidak disangka dengan persangkaan yang salah, maka dia menepis, dia mengatakan saya tidak sholat malam karena sedang disengat binatang berbisa, bukan karena apa? Sholat malam. Taib. Jadi hati-hati, jangan seorang mengesankan apa yang tidak dia miliki kepada orang lain, sehingga orang menduga kita hebat, ternyata kita biasa-biasa aja, biasa saja. Ya, kalau ada orang memuji kita tidak, enggak, saya enggak begitu. Langsung kita tepis saja, saya enggak begitu. Enggak, itu enggak benar, saya enggak begitu. Jadi enggak usah kita bilang hanya senyum-senyum sehingga disangka. Jangan, kita bilang enggak begitu. Tapi demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.